lorong. Pasar jalan karena ditempuh. Maknanya selalu ditempuh, dia akan jatuh jalan. Lancar kaji karena diulang. Bila diulang kita akan jadi lancar. Begitulah lebih kurang hadirin dan hadirat. Jadi kaedah yang kedua dalam beramal, hendaklah kita utamakan quantity atau continuity. Continuity, berterus-terusan itu. Daripada umpamanya tahajud malam tadi sampai 50 rakaat, kemudian rehat 6 bulan. Kita tahajud 2 rakaat saban hari lebih baik, tapi berterus-terusan saban malam. Berbanding 100 rakaat langsung lumpuh 1 tahun rehat. Ini kaedah. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, bila kita faham kaedah, membuat beribadat betul jadi mudah dan ringan. Baik, yang keempat, utamakan apa saja yang kita lakukan dan amalkan ia berguna untuk orang ramai. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ustaz tidak tulis di sini, tetapi Ustaz tulis sebenarnya nota singkat ini nih, dia adalah satu buku yang sedang dicetak, kebetulan tak sempat Ustaz bawa. Dia hampir 100 muka surat dia jadinya, tapi tak sempat karena belum siap dicetak. InsyaAllah nanti boleh dimanfaatkan buku tersebut, lebih detail lagi penjelasan tentang 12 kaedah ini. Nah, bila bercakap tentang utamakan kerja atau amal yang dimanfaatkan oleh orang ramai, Nabi Muhammad SAW bersabda, tolong ikut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang mendatangkan manfaat untuk manusia ramai. Jangan kita buat kerja yang hanya manfaatnya untuk seorang sahaja. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, mengapa kata para ulama, selesai Jumaat segera bertebar keluar masjid mencari rezeki. Begitu ayat 9, 10 dari surat Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bila kamu selesai salat Jumat, bertebarlah kamu di atas muka bumi, carilah rezeki-rezeki Allah dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang menang. Itu sebab kata para ulama, selesai salat Jumat lalu i'tikaf sampai maghrib, sampai asar, sambung lagi sampai maghrib. Orang yang keluar tadi mencari rezeki, kemudian pada waktu asar dia salat balik, kemudian pergi lagi, maghrib datang balik, lebih baik daripada yang menekuni dalam masjid sampai keseharian. Bila ditanya mengapa? Bila dia cari rezeki, yang dapat ambil manfaat dari usahanya mencari rezeki bukan dia sendiri. Istrinya dapat manfaat, anaknya dapat manfaat, salah-salah jiran tetangga, kaum kerabat pun dapat manfaat daripada rezeki yang dia, berbanding orang yang hanya duduk dalam masjid untuk i'tikaf. Kita tak katakan tak baik, tapi betul tak faedahnya hanya untuk seorang diri? Betul tak? Sebagai contoh. Jadi itu sebabnya mengapa kerja-kerja dakwah seperti ini menggembirakan sebenarnya bagi orang yang tahu. Kata Nabi, berapa banyak orang yang karena ceramahmu akhirnya mendapat hidayah dan dia dapat beramal dengan betul. Lalu dia beramal, kamu yang menyampaikan akan dapat ganjarannya dengan tidak dikurangi sedikit pun. Betul tak? Macam itu. Itu sebabnya kita kena usahakan, kalau ada sedikit kelebihan umpamanya dari gaji yang lumayan di sini, bantu kaum kerabat, bantu kita punya surau yang tergendala barangkali di kampung, yang tidak ada kapet, yang tidak ada kipas angin, untuk kemudahan orang-orang sana. Betul tak? Ganjaran kita akan dapat, insya-Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang kelima,
Yang kelima, utamakan amalan yang ganjarannya kekal. Utamakan amalan yang ganjarannya kekal. Nah, hadirin dan hadirat, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, salah seorang pensyarah di Qatar University dulunya, wallahu alam sampai sekarang. Sekarang katanya juga beliau domisili di Qatar. Iya Pak? Ya, dulunya pernah mengajar di Qatar University. Beliau pernah memperkenalkan bahwa umur manusia ada dua. Dan Ustaz setuju dari sudut itu. Umur pertama, dari lahir hingga mati. Umur kedua, bagi manusia, dari sejak mati hingga dibangkit dari kubur. Dengan alasan, dalam kubur pun itu namanya umur bagi manusia, sebab sebagaimana dia layak kolek ganjaran dari hasil usahanya di umur pertama, manusia boleh tak juga kolek ganjaran ketika berada di alam kubur? Boleh tak? Yes. Ketika dia mengajar anaknya mengaji, dapat pahala tak? Setelah dia mati, hancur di dalam tanah, lalu anaknya yang dia ajar terus mengaji, terus salat, terus berbuat baik. Mak bapak dalam kubur walaupun dah hancur jenazahnya, betul tak juga akan dapat dan layak mendapat ganjaran? Yes, itu nomor kedua. Umur kedua, berasaskan ayat 12 dari surat Yasin. Tolong ikuti. Umumnya kita orang Malaysia hafal surat Yasin, apalagi ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan kamilah yang menghidupkan yang mati, yakni Allah akan hidupkan balik kita setelah kita mati. Ada 3 tafsiran kami hidupkan yang mati. Tanah yang dulunya tandus seperti di Qatar ini, sekarang banyak air, ditanam rumput, dia jadi subur. Yang kedua, orang yang dulunya kafir atau sesat, lalu dapat hidayah, lalu dia memeluk Islam dan taubat. Itu juga Allah telah hidupkan hati yang mati menjadi hidup. Dan yang paling populer, orang yang sudah mati dibangkitkan lagi dari kubur di hari akhirat. Nah, yang paling mustahak sambungan ayat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami akan tulis apa yang mereka buat dan kesan-kesan perbuatan mereka. Nah, di sini bermakna yang Allah tulis itu ada berapa? 1 atau 2? Dan kami akan tulis apa yang mereka buat dan kesan-kesan perbuatan mereka. 1 ke 2? 2. Kesan pula ada 2 makna. Kesan yang dimaksudkan juga ditulis ada 2 makna. Pertama, kesan dengan makna kesan telapak kaki berjalan. Sebab di zaman Rasul ada satu kabilah namanya Bani Sulaim, ingin pindah jauh dari Masjid Nabawi ke berdekatan, berjiran dengan Masjid Nabawi. Lalu Nabi panggil, ya Bani Sulaim, aku difahamkan bahwa kamu akan pindah berjiran dengan Masjid Nabawi. Mengapa? Terlalu jauh ya Rasulullah, ulang alik untuk salat berjamaah. Nabi hanya sebut, diyarukum tuktab asarukum, tinggal sajalah di rumahmu yang sekarang walau jauh, niscaya Allah akan tulis setiap langkah, kesan langkah kakimu itu menuju ke masjid.